di mana sumber sesungguhnya sakit yang tanpa luka ini tentu kan bukan dari luar. Ini kan bicaranya ke dalam ya. Di dalam diri berarti ada yang sakit, kata Ibnu Sina. Maka tadi ada dua tawaran. Sebenarnya secara sederhana kan begini. Ibnu Sina mencoba memberikan tawaran bahwa sakit yang kita rasa, ya kan, itu bersumber dari dalam diri. Mengapa kita sakit hati? Itu kan karena salah perasaan sebenarnya. Maka kata Ibnu Sina, mencobalah untuk bisa menyembuhkan diri. Makanya ada dikenal dengan wahem. Wahem itu kalau dalam bahasa kita sebenarnya perasaan ya. Pikiran, perasaan, waham lah dalam terminologi Ibnu Sina itu. Jadi dalam pikiran yang jernih lah, dalam perasaan yang sehat, tentu ada cara pandang yang sehat. Kalau cara pandangnya sehat, perasaannya sehat, maka lahirlah sugesti positif. Kalau lahir sugesti positif, maka dia dapat menguasai jiwa. Saat jiwanya mampu dikuasai, maka berapa berat medan yang dihadapi tentu akan bisa dilalui dengan mudah. Ini kan tentu kita dituntut untuk mengolah perasaan, pikiran secara matang. Apa yang disebut waham itu perlu dikelola secara baik. Maka Ibnu Sina tadi memberikan satu identifikasi, paling tidak ada dua hal ya. Pertama ada placebo, ya kan? Ya. Yang kedua ada nocebo ya. Jadi ini media penyembuhan ya. Efek negatif dan positif lah. Kata Ibnu Sina itu ada efek placebo yang dalam bahasa kekinian sebenarnya efek placebo itu sembuh karena keyakinan positif, sembuh karena adanya sugesti yang positif. Jadi proses menetralisir persoalan yang dimulai dari bagaimana kita memandang sesuatu itu secara baik. Jadi kalau persepsinya positif, perasaan kita positif, ya kan, maka ini akan melahirkan efek dan daya kekuatan kepada diri untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Bahkan kan kata Ibnu Sina sebenarnya kan di balik jiwa yang kuat itu ada fisik yang sehat. Sehat itu bukan tanpa luka tapi dia mampu menangani luka yang dideritanya itu dengan sehat secara rohani itu. Artinya luka yang ada pada fisik tidak dianggapnya sebagai sebuah beban atau tidak dianggapnya sebagai sebuah nestapa. Kekurangan-kekurangan dalam hidup ya kan. Kalau direspon dengan perasaan yang positif dengan efek placebo ya. Dengan efek placebo, kekurangan yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi, ujian yang kita sedang hadapi, kalau ini direspon dengan efek placebo, kata Ibnu Sina tuh, ini akan memberikan satu daya dorong dan melahirkan sebuah kekuatan untuk kita bisa menyelesaikannya. Yang paling tidak kan efek placebo ini perlu dipicu ya, adanya kekuatan batin lah, dalam bahasa kita itu inner beauty namanya. Inner beauty itu kekuatan dari dalam, pancaran dari dalam. Makanya seseorang itu dalam perspektif ini sehat tidaknya seseorang itu ditentukan kan dari ruang ruhaninya. Kalau pikirannya sehat, perasaannya sehat, maka keseluruhannya menjadi sehat. Kenapa? Karena itu yang menjadi modal dalam dia menghadapi sesuatu itu. Yang kedua, ini kebalikannya ya. Tadi kalau ada efek efek placebo, yang kedua ada efek nocebo. Sakit itu sesungguhnya ditimbulkan dari pikiran kita yang negatif. Apa sih pikiran negatif itu? Apa sih perasaan negatif itu? Misalnya ada prasangka-prasangka, kecurigaan berlebih, ya kan, kekhawatiran berlebih. Itu yang kemudian melahirkan efek yang disebut dengan nocebo. Dan itu ancaman paling berbahaya karena dia datangnya dari dalam. Kegagalan dalam menguasai perasaan, kegagalan dalam menguasai pikiran, ini tentu akan melahirkan masalah-masalah nanti. Tadi kan sebenarnya dalam narasi itu disampaikan ya, bahwa bayang-bayang itu bayang-bayang jemuran itu dikiranya adalah bayang-bayang gorila. Kenapa? Karena sudah terbentuk dalam alam imajinya, terbentuk dalam alam perasaannya. Ada kekhawatiran, ada kecurigaan, ada prasangka. Padahal prasangka itu kan tidak benar adanya, kekhawatiran itu tidak benar adanya, kecurigaan itu tidak benar adanya sebelum ada bukti yang konkret. Makanya bisa saja kalau dalam efek nocebo itu bayang-bayang jemuran itu kan bisa saja dikiranya hantu yang sedang bergentayangan, padahal cuma hanya bayang-bayang jemuran. Atau dalam konteks yang lebih konkret yang sering kita hadapi, kadang kita dirunduk kekhawatiran yang berlebih ya. Saat kita menjalani sesuatu,
Ini kan kadang kita khawatir tidak bisa menempuhnya. Nah, saat kita khawatir tidak bisa menempuhnya, itu kan sesungguhnya kita sedang mensugesti diri bahwa kita tidak mampu. Saat kita sudah berhasil mensugesti diri bahwa kita tidak mampu, maka tidak ada daya kekuatan untuk kita bisa melampauinya. Intinya adalah ada kesalahan mindset dalam mengolah pikiran dan perasaan itu. Maka kan penting untuk membangun sugesti positif. Paling tidak sugesti positif itu memberikan daya kekuatan ke dalam diri yang disebut dengan apa? Mampu mengolah waham itu. Waham itu perasaan, sumber. Jadi sesuatu yang terjadi di dalam diri dalam konteks perasaan dan pikiran itu seringkali diterminologikan dengan waham itu. Maka waham ini kan dua tadi bentuknya ya. Satu ada efek placebo, yang kedua ada efek nocebo ya. Nocebo ya kalau nggak salah. Ada efek nocebo. Nocebo itu sakit karena pikiran negatif. Jadi sesungguhnya sakit itu ditimbulkan karena perasaan kita yang negatif. Contoh, mengapa kita sakit hati pada pernyataan orang, padahal dia tidak bermaksud membuat kita sakit hati, tapi hati kita sudah lebih dulu dikuasai prasangka itu bahwa dia sengaja menyatakan itu. Padahal orang yang menyatakannya barangkali tidak